Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Baik, pada bahasan kali ini kita masih membahas terkait interior sebuah hall atau aula besar yang berada di salah satu hotel yang sedang saya tinggali di Bandung ini, sahabat PU. Selamat menyaksikan ya. Sahabat PU, ini adalah plafon yang berada di ruang aula besar begitu ya. Bentangnya itu kurang lebih ada di 20 kali 20 meter sahabat PU. Tanpa tiang di bawahnya. Ini luar biasa sekali. Dan masuk ke dalam kategori bangunan bentang lebar dan juga bentang tinggi. Tentunya karena hall ini berada di dalam salah satu ruangan hotel bertingkat tinggi sahabat PU. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait plafon dari hall ini. Untuk bahannya yang dipakai adalah bahan gypsum. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa di proyek-proyek yang sedang saya kerjakan saya juga sangat merekomendasikan pakai gypsum ya. Karena apa? Yang pertama, mudah dikerjakan, yang kedua, ekonomis secara biaya, dan yang ketiga, itu gampang dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keempat, dia menyatu dengan dindingnya. Jadi tidak seperti plafon yang lain yang sepertinya dengan dinding itu jelas berbeda bahan gitu ya. Tapi kalau gypsum itu menyatu dengan dindingnya secara karakteristik permukaannya. Nah, untuk plafon yang berada di hall ini itu menggunakan sistem model upcilling sahabat PU. Jadi bagian tengahnya itu dinaik-naikkan ke atas. Tidak hanya satu lapis, dua lapis sahabat PU, bahkan lebih. Jadi setelah permukaan plafon bagian tengahnya dinaikkan, itu dinaikkan lagi, dan dinaikkan lagi. Bersap-sap seperti itu. Oke, kemudian yang berada di depan ini adalah dinding pembatas antar ruangan. Ya, jadi di sebuah bangunan bentang lebar ini, sahabat PU, ini juga disekat-sekat dengan menggunakan dinding partisi seperti ini. Untuk saat ini ada juga beberapa kontraktor yang memang berfokus pada sekat-sekat ruang seperti ini, sahabat PU. Kemudian kita kembali ke plafon. Berhubung bahan gypsum itu sangat mudah untuk dibentuk, ya. Kemudian arsitek di hotel ini ya mendesain sedemikian rupa, tidak berbentuk persegi panjang, segitiga atau enggak ya, tapi berupa lengkungan-lengkungan. Kemudian bersap-sap. Upcilling yang diterapkan ya secara bersusun-susun sahabat PU. Indah sekali. Saya sering mengatakan di konten-konten saya sebelumnya bahwa ruangan-ruangan yang membutuhkan kesan megah begitu ya, itu cocok banget kalau pakai sistem upcilling seperti ini ya. Jadi ruangan yang berada di bawahnya itu kalau plafonnya pakai upcilling, itu kesan megahnya itu akan sangat didapat. Ya, makanya upcilling ini cocok dipakai di ruang tamu, ruang keluarga, ruang meeting, seperti itu. Nggak ada salahnya juga kalau sahabat PU pengen kamarnya itu kesannya megah, ya bisa juga diaplikasikan pemasangan plafon dengan sistem upcilling seperti ini. Di dalam plafon upcilling ini terdapat beberapa titik lampu yang berwarna putih. Saya kurang tahu itu sahabat PU lampunya berupa LED atau lampu TL biasa. Yang ingin saya tunjukkan adalah jenis atau model dari plafon yang berada di atas ini sahabat PU. Karena menurut saya sangat unik ya. Dan ini juga bisa juga diterapkan di rumah-rumah para sahabat PU semua. Siapa tahu menginginkan jenis plafon yang berbeda dengan yang lain ya. Yang tidak hanya sekedar kotak-kotak saja. Namun pengen plafon upcillingnya berupa lingkaran seperti ini. Atau bentukan lengkungan-lengkungan seperti ini. Dipersilahkan sahabat PU.
Tentu saja kalau kita pakai plafon dengan bahan dasar gipsum ya, jangan sampai terkena dengan air ya sahabat PU, karena kelemahan gipsum ada pada air. Setiap bahan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, namun untuk saat ini saya secara pribadi tentu tetap memilih plafon gipsum ya untuk direkomendasikan kepada klien-klien kami. Untuk pekerjaan plafon dengan sistem upcilling seperti ini, syaratnya memang untuk dindingnya membutuhkan ketinggian yang cukup atau ruang plafon yang cukup tinggi, karena plafonnya itu naik dan naik lagi. Jadi ruang yang berada di atas plafon harus cukup tinggi. Tidak hanya sebagai ruang untuk pembentuk upcilling, namun juga berfungsi sebagai area instalasi kelistrikan dan juga pemipaannya di atas plafon ya sahabat BU. Plafon ini kan tidak hanya untuk keindahan, namun juga untuk menutupi semua instalasi yang berada di atasnya. Baik sahabat BU, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah sebuah dinding partisi yang didesain sedemikian rupa dengan tone warna yang match dengan bidang-bidang yang lainnya sahabat PU, warna coklat, kemudian warna krem, kemudian ada satu warna yang ditimbulkan yaitu warna jingga. Nah, dinding partisi ini terbuat dari material yang kedap dengan suara, supaya apabila ruangan ini hanya dipakai sebagian, maka antar ruangan tidak akan saling terganggu dengan suara di kegiatan masing-masing sahabat PU. Nah, ini adalah salah satu bahan yang mampu menahan suara. Cocok nih jika dipakai di ruangan-ruangan yang membutuhkan ketenangan. Atau mungkin bisa diaplikasikan juga untuk ruangan studio musik ya sahabat PU, atau ruang karaoke di ruangan-ruangan yang berada di rumah para sahabat PU semua. Nah, pekerjaan plafon dan juga pekerjaan dinding partisi ini masuk ke dalam kategori pekerjaan finishing. Jika sahabat PU pengen bikin dinding partisi seperti ini atau plafon seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya, nanti dengan Mbak Ayu. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi sahabat PU saya, Nugroho PU. Terima kasih.